Cik, cik, cik. Tiada beban yang berat di dalam Tuhan. Gunung yang sangat tinggi dihalaukannya, badai hiruk yang besar diredakannya. Hati yang hancur luluh dihiburkannya. Jika dia meratu semua isi dunia. Haleluya, puji Tuhan. Selamat sore dan selamat kita beribadah kepada Tuhan. Salam sejahtera bagi kita sekalian, jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, yang ada di Gedung Menara Kesaksian, bahkan seluruh jemaat Tuhan yang boleh mengikuti ibadah secara live streaming. Kita bersyukur kepada Tuhan dalam ibadah raya yang kedua Jemaat GPDI Maranatha Kupang hari ini, Minggu 21 Juni 2020. Segala pujian kemuliaan bagi nama Tuhan. Bisa beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus baik, Tuhan baik. Semua karena kemurahan Tuhan. Berkat kemurahan-Mu, hanya karena berkat kemurahan Tuhan kita ada saat ini sampai hari ini. Semua karena kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Patutlah kita bersyukur kepada Tuhan. Naikkan ucapan syukur kita yang terbaik hanya bagi Tuhan. Kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan. Puji, syukur, hormat, kemuliaan kita kembalikan hanya bagi Tuhan kita, Allah yang hidup, Allah yang ajaib, Allah yang mengasihi setiap kita. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Yesus. Oh, yang layak kami puji, Tuhan yang layak kami sembah. Syukur, syukur. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Syukur, syukur Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemuliaan.
Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri. Yang ada di gedung Menara Kesaksian, bahkan jemaat Tuhan yang di rumah, yang mengikuti ibadah dari rumah, kita berdiri. Kita memuliakan Tuhan, kita bersyukur, kita berterima kasih Tuhan kepada Tuhan. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan masa depan penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya, haleluya. Tuhan baik, Kau baik Tuhan, Kau baik. Yesus baik, terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan. Tuhan Yesus baik. Syukur buat kebaikan-Mu, syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Syukur buat kemurahan Tuhan, syukur buat kasih-Mu Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari sekali lagi dari awal naikkan pujian ini. Tuhan yang menghiasi setiap hidup kita dengan kemurahan Tuhan. Rancangan yang terbaik bagi setiap kehidupan kita. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Oh, terima kasih Yesus. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, kasih Tuhan yang saya kenal. Aku hidup hari ini, kami bisa hidup semua karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan.
habis kami bersyukur Tuhan. Tak habis kami bersyukur, tak berhenti kami berterima kasih karena Tuhan baik. Kau baik Tuhan. Saya kasih. Semuanya karena kemurahan Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Kasih Tuhan yang terus Tuhan limpahkan bagi kami sampai saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau baik, terima kasih Tuhan. Pujian syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Dalam ibadah raya yang kedua sore hari ini Bapa, kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Roh Kudus akan melawat setiap jemaat Tuhan, baik yang ada di tempat ini, bahkan seluruh jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah dari rumah. Kami semua Tuhan, kami sungguh rindu terus menikmati hadirat Tuhan. Kemuliaan Tuhan turun nyata, bekerja di tengah-tengah setiap jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan, dari awal sampai akhirnya ibadah ini boleh jadi dan berlangsung seturut dengan kehendak Tuhan. Kami mengucap syukur, ampuni setiap dosa dan salah kami ya Bapa. Terus sucikan, kuduskan kami tetap layak di hadapan hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tetap tinggal berdiri jemaat Tuhan yang di sini dan yang di rumah. Haleluya. Saya rindu setiap kita. Mari kita sorakan haleluya 3 kali. Sorakan haleluya 3 kali. 3, 2, 1. Haleluya. 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 Oh, puji Tuhan. Ku sorakan haleluya. Terpujilah Tuhan. Bertepuk tangan, mengangkat tangan, memuji Tuhan. Haleluya. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanmu ku diselamatkan oleh kuasa Yesusmu. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Yesus Kau kekuatan, Yesus Kau kekuatan di hidupku. Haleluya. Takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku Tuhan, Kau angkat tangan saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanmu ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya.
terus bertepuk tangan memuji Tuhan. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjama, Yesus saja segala raja. Betapa hebat Tuhan kita. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Terpujilah Tuhan. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Haleluya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Haleluya. Tuhan Yesus yang berkuasa di bumi dan di surga. Allah kita yang hebat. Puji Tuhan. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Mari sekali lagi nyatakan, berkuasa di bumi di surga, Dia Tuhan kita. Haleluya. Berkuasa ya di bumi di surga, Tuhan yang bertahta dalam kemuliaan. Oh, terpujilah Tuhan. Haleluya. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Yesus Kristus Tuhan kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Dia hebat, Dia kuat, Dia Allah kita. Puji Tuhan. Dia bernama Yesus Raja segala. Betapa hebat, haleluya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita ya Tuhan. Oh, tidak ada yang seperti Tuhan kita. Dia sungguh hebat, Dia sungguh kuat, Dia dahsyat. Oh, puji Tuhan. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Oh, haleluya. Beri tepuk tangan hormat kemuliaan bagi Tuhan Allah yang hebat, kuat dan dahsyat. Puji Tuhan. Silakan duduk. Haleluya. Bangga punya Tuhan Yesus yang sungguh hebat, kuat, ajaib dan dahsyat itu. Sore hari ini kuasa Tuhan yang sungguh ajaib, sungguh hebat. Betapa hebat kuasanya bagi kita. Bagi kita yang percaya. Setiap kita yang sungguh percaya Tuhan sanggup melakukan segala perkara yang ajaib. Kita akan menikmati kuasa Tuhan dinyatakan. Haleluya, terpujilah Tuhan. Betapa hebat kuasamu Tuhan.
Betapa hebat kuasa Tuhan. Betapa hebat kuasa-Mu Yesus. Haleluya, haleluya, hebat. Betapa hebat kuasa Tuhan. Terpujilah Tuhan. Betapa hebat kuasa-Nya bagi kita, bagi kita yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasa-Nya, betapa hebat kuasa Tuhan. Betapa hebat kuasa-Nya bagi kita, bagi kita, oh bagi kita, sesuai dengan kekuatan kuasa-Nya, betapa hebat kuasa Tuhan. Betapa hebat kuasa Tuhan. Betapa hebat kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan yang sanggup menolong setiap jemaat Tuhan sore hari ini. Apapun yang menjadi keberadaan kita, apa yang menjadi keadaan kita, kebutuhan kita sore hari ini, percaya Tuhan sanggup menyatakan kuasa-Nya yang hebat bagi setiap kita yang ada di tempat ini, bahkan setiap jemaat Tuhan yang di rumah. Rindukan kuasa Tuhan yang hebat bekerja dalam hidupmu. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita berdiri di hadapan hadirat Tuhan dengan satu pengakuan, pernyataan iman. Sungguh hebat kuasa-Mu ya Tuhan bagi kami. Haleluya, haleluya. Betapa hebat kuasa-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Betapa hebat kuasa-Nya bagi kita, bagi kita yang percaya. Tetap percaya kuasa Tuhan hebat. Sesuai dengan kekuatan kuasa-Nya, betapa hebat kuasa Tuhan. Betapa hebat kuasa-Nya bagi kita, bagi kita, ya bagi kita, sesuai dengan kekuatan kuasa-Nya, betapa hebat kuasa Tuhan. Haleluya. Seluruh jemaat Tuhan, setiap kita, saya rindu kita naikkan ref pujian ini. Angkat tangan kanan kita, tangan kiri taruh di dada. Nyatakan betapa hebat kuasa-Nya bagi saya. Nyatakan betapa hebat kuasa Tuhan bagi saya, sesuai dengan kekuatan kuasa-Nya. Angkat tangan kanan, tangan kiri taruh di dada. Nyatakan betapa hebat, betapa ya Tuhan hebat kuasa-Nya. Katakan
Sungguh terus kami rindu menikmati kuasa-Mu Tuhan. Kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus bekerja. Kuasa firman-Mu melawat kami. Bagi kami, bagi saya Tuhan. Oh, bagi saya sesuai dengan kekuatan kuasa-Nya. Betapa hebat kuasa Tuhan. Betapa hebat kuasa Tuhan. Betapa hebat kuasa Tuhan. Ibu Tior akan berdoa. Betapa Ibu Tior akan berdoa untuk kita dengar firman Tuhan. Betapa hebat kuasa Tuhan. Haleluya, haleluya. Sungguh hebat kuasa-Mu ya Tuhan. Ajaib, ajaib, hebat Allah yang berkuasa atas setiap pribadi kami, hidup kami, tubuh jiwa kami, roh kami sepenuhnya dikuasai oleh Roh-Mu Tuhan. Engkau Allah, Engkau yang memimpin seluruh hidup kami, bahkan setiap saat, setiap waktu, tiap-tiap hari, tiap-tiap saat. Tuhan, Engkau yang berkuasa atas hidup kami. Bersyukur punya Allah yang besar, punya Allah yang hebat, punya Allah yang luar biasa. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Kami memuji Engkau, kami sembah Engkau, kami muliakan Engkau Tuhan sebagai Allah yang hebat, Allah yang maha besar. Disenangkanlah Engkau dengan setiap pujian sembah kami pada sore hari ini. Setiap kami anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, kami yang datang tersungkur di bawah kaki Tuhan. Kami mengaku kebesaran Tuhan atas hidup kami. Terus pimpin hidup kami Tuhan, terus pimpin jalan hidup kami, terus terangi kami dengan kasih Tuhan. Terus setiap hari, setiap saat, bahkan melalui firman Tuhan yang akan kami dengar sore hari ini. Tuhan, satu-satunya Allah di dalam hidup kami yang menguasai seluruh hidup kami. Melalui firman Tuhan pada sore hari ini, kami menerima sesuatu yang baru dari Tuhan, yang Tuhan mau nyatakan atas setiap pribadi kami, pribadi masing-masing kami menerima lawatan kuasa firman Tuhan pada sore hari ini. Teristimewa hamba-Mu Tuhan, urapan atas hamba-Mu, bahkan setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan, suara Tuhan kami dengar sore hari ini yang mampu mengubahkan seluruh kehidupan kami. Terpujilah Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Kami sambut setiap kebenaran firman Tuhan hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Haleluya. Sekali lagi puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Kita adakan tepuk tangan kita bagi Tuhan. Segala pujian syukur bagi Tuhan kita. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik. Amin. Haleluya. Semua sehat ya. Dengan situasi yang baru, tapi kita tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menolong kita, memberkati kita melalui segalanya. Kisah Rasul pasalnya yang kedua, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kisah para Rasul pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-46 dan ayatnya yang ke-47. Kita baca bersama-sama ayat ini. Kisah Rasul pasal 2 ayat 46 dan ayatnya yang ke-40. 2-3. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah
Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Tuhan, memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Kita bilang amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, masih terus bagaimana pekerjaan kuasa Roh Kudus bagi kita orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, yang bukan hanya berhenti saat kita dipenuhkan Roh Kudus lalu kita diberikan tanda kepenuhan Roh Kudus, yaitu berbahasa lidah. Alkitab memakai kata berbahasa lidah. Lalu dalam perjalanannya saudara, kita menggunakan, kita dipimpin, ditolong, disertai, dikuatkan oleh kuasa Roh Kudus. Amin. Dan bukan itu saja Bapak Ibu Saudara, pekerjaan Roh Kudus itu mencakup banyak hal dalam hidup kita. Bukan hanya kehidupan praktis kita setiap hari, tetapi dalam perjalanan kehidupan rohani kita, kita butuh tuntunan dari kuasa Roh Kudus. Karena kerajaan sorga berbicara tentang kerajaan kekal yang tubuh kita ini akan selesai di dalam peti ya, kalau kita pakai peti. Tetapi roh kita dan jiwa kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Jadi dalam perjalanan rohani kita tidak bisa terlepas dari pekerjaan Roh Kudus. Itu yang harus kita tanam dalam hati. Saya percaya Tuhan, tetapi dalam perjalanan kehidupan saya harus bukan hanya dipenuhkan Roh Kudus, tetapi hidup bersama-sama dengan Roh, dipimpin oleh Roh, Galatia mengatakan. Nah, sore hari ini dalam ibadah raya yang kedua masih tentang pekerjaan kuasa Roh Kudus bagi kita orang-orang percaya, yaitu tema kita dalam firman Allah sore ini, yaitu pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus membawa kita, membuat hidup kita memuliakan Tuhan. Sama-sama kita katakan memuliakan Tuhan. Itu salah satu tujuan dari Roh Kudus, memenuhi hidup kita, menuntun kita saudara. Karena roh itu datang dari Tuhan, dan roh itu akan kembali kepada Tuhan, dan roh itu akan membawa kita untuk dekat dengan Tuhan, yaitu untuk memuliakan nama Tuhan. Dari ayat-ayat yang kita sudah baca, kalau kita kembali, saudara kasih tanda di Alkitab saudara. Saya tidak bosan-bosan mengingatkan Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, alangkah lebih baik lagi kalau kita memakai Alkitab secara fisik. Handphone itu bagus, memang bagus sekali. Ya, semua bisa di dalam situ. Alkitab fisik ini mungkin terbatas karena satu bahasa. Kalau saudara punya dua bahasa, bahasa Inggris, bahasa Indonesia baik. Tetapi Alkitab di handphone itu jauh lebih banyak. Tetapi sekali lagi, lebih baik saudara bawa Alkitab ini supaya tidak banyak gangguan, ya, tidak banyak interupsi dari hal-hal yang lain saat kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, saudara perhatikan kembali Kisah Rasul, pembacaan ayat pokok kita sore hari ini, yaitu setelah para murid-murid dipenuhkan oleh kuasa Roh Kudus, Roh Kudus membawa hidup mereka berubah dari yang dulu ketakutan, mereka menjadi berani. Amin. Kenapa kita perlu Roh Kudus? Karena Roh Kudus itu mengubah ketakutan kita menjadi keberanian. Bukan kita berani mati saudara, bukan hanya ya itu dalam beberapa konteks ya. Tetapi dalam perjalanan rohani kita tidak lagi dikurung ketakutan, kekhawatiran, stres, tetapi Roh Kudus itu membuat kita berani. Roh Kudus itu membuat kita kuat karena kekuatan yang diberikan oleh Roh Kudus. Saudara perhatikan kembali Kisah Rasul pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Bagaimana, lalu kita menjadi timbul pertanyaan, bagaimana pekerjaan Roh Kudus itu membawa kita memuliakan Allah? Bagaimana Roh Kudus itu membawa hidup kita sebagai orang percaya, ya sudah disebut orang percaya, menjadi hidup yang memuliakan Allah?
Hampir sama dengan ayatnya yang ke-46. Saudara perhatikan ayatnya yang ke-41 dan 42. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ayat 44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluannya masing-masing. Bagaimana hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus yang memuliakan Tuhan? Hidup itu harus hidup yang bersama-sama. Kita bersekutu. Bahasa firman Allah katakan koinonia, hidup yang bersekutu. Amin. Kalau saudara punya hidup yang bersekutu, saudara yang membangun hidup saling mengasihi satu sama lain, hidupmu sudah memuliakan Tuhan. Mazmur pasal 133 Mazmur pasal 133 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Persaudaraan yang rukun, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan ruh. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Semua harus bilang amin. Saudara, hidup bersama saling mengasihi, hidup bersama-sama dalam kehidupan sehari-hari. Keluarga, satu keluarga hidup rukun, tetangga kiri kanan hidup rukun. Saudara, bukan hanya kita memuliakan Tuhan, tetapi kita menggerakkan berkat Tuhan untuk tercurah atas hidup kita. Itulah sebabnya kalau kita perhatikan, kita ada di KTP, saudara perhatikan, kecamatan, lalu kelurahan, lalu apa? RT dan RW. RT itu apa? Rukun tetangga. RW itu apa? Rukun. Sampai kita saudara perhatikan, rukun ini sangat penting. Saudara tidak bisa diberkati kalau saudara tidak hidup rukun. Betul? Kalau saudara tidak diberkati hidup rukun, ya ini karena firman Tuhan. Lalu saudara pikir, aduh saya hidup terlalu suka orang lain, soalnya papa mah, tapi beta diberkati Tuhan. Itu bukan firman Tuhan. Haleluya. Kalau saudara dalam satu rumah saja sudah ada tembok-tembok yang memisahkan. Beta punya papa tuh selalu bilang kayak begini, Bosong, dengar baik-baik. Jangan dengan kawan di luar sana Bosong bapelo, bacium, badongko, bapelo, baulik, lalu di dalam rumah Bosong bakalai setiap hari. Lebih kasih putus yang di luar, perbaiki yang di dalam, baru nanti jalin ulang yang di luar. Itu tertanam di saya otak sampai sekarang. Jangan sampai dengan orang yang bukan keluarga kita baiknya minta ampun, tetapi dengan sesama keluarga jahatnya setengah mati. Haleluya. Masih bisa. Saudara, Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita itu memperbaiki hubungan, saudara. Kalau saudara hubungan saudara belum diperbaiki dengan sesama, saudara harus dipenuhkan Roh Kudus. Saudara tidak bisa minta nenek dari kampung, bayi dari pulau sebelah, lalu bawa minyak baru oles di atas, gambar bintang. Baru nanti lu susah, lu hidup ini tenang sampai lu mati. Orang suka lu, suka bully, suka ganggu lu nanti jadinya. Kembali kepada Kisah Rasul pasalnya yang kedua. Saudara perhatikan baik-baik ayat ini.
Ya, kalau saudara masih punya hidup yang tidak rukun, saudara harus cepat memperbaiki hidupmu. Kalau saudara perhatikan kembali ayatnya yang ke-46, dengan bertekun setiap hari, saudara. Makanya di kita sekarang ada, tidak banyak sih ya, saya kurang tahu provinsi yang lain. Kita ada FKUB, Forum Kerukunan Umat Antar Umat Beragama. Supaya ini rukun hidup rukun, saudara. Kalau mau bilang benar tidak bisa pakai kebenaran di dalam, tetapi kita mau hidup baik dulu sesama. Kalau benar kita akan lihat dari firman Allah. Kalau kita tidak bisa hidup rukun, maka tidak akan ada mujizat dalam hidup kita. Kenapa? Matius pasalnya yang ke-18, Matius pasalnya yang ke-18 ayatnya yang ke-19. Semua sudah dapat? Matius 18 ayatnya yang ke-19. Aku berkata kepadamu, dan lagi, aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Saudara, ini berbicara soal sepakat. Kita tidak bisa saling bertentangan, saling membenci satu sama lain. Lalu kita mau menghadap Tuhan, lalu kita minta doa kita dijawab. Saudara, Alkitab katakan langit itu akan menjadi besi tembaga. Apapun yang naik akan mental. Kenapa? Karena kita tidak hidup rukun bersama-sama. Kenapa Roma katakan biarkan rohmu menyala-nyala? Roh yang pertama kali kita dapat dipenuhkan itu harus dijaga menyala terus. Bagaimana gereja bisa bertahan sampai hari ini? Karena roh yang sama, Kisah Rasul pasal 2. Saat murid-murid orang-orang mendapat Roh Kudus, hidup bersama-sama, dan itu berjalan terus-menerus dan membuat gereja sekarang makin kuat. Yang bikin berbeda harga organisasi. Secara pada hakikatnya kalau kita mulai dari firman Allah, gereja tidak ada organisasi dulu. Berkumpul di tiap-tiap rumah, berdoa, membangun mezbah, makan bersama-sama. Sekarang kita terpecah. Ya, yang bilang terpecah juga tidak. Terpisah karena ada organisasi. Tapi secara Alkitab tidak ada organisasi. Kita hidup rukun bersama. Amin, saudara. Saudara lihat, penting sekali. Kalau kita mau memuliakan Tuhan, hidup kita harus siap untuk memuliakan Tuhan. Bukan hanya bibir kita memuliakan Tuhan, tetapi hidup, hati, pikiran masih kotor, bakalai setiap hari. Saya suka itu video. Waktu ada seseorang datang beli kamera pengawas ya, seperti di gereja kita atau saudara lihat di beberapa bangunan gedung. Lalu dia tanya, ini kamera berapa? Ini harganya segini. Ini aduh, mahal. Lalu dia pegawai dengan sabar bilang, Bapak mau harga murah? Ini kita tahu dia pun laru ya. Dia pun harga soalnya mahal. Paling tiap hari 1 piring makanan. Ini Bapak bilang, caranya? Ya, Bapak bawa 1 piring makanan, Bapak kasih tetangga di depan 1, tetangga di kiri 1, tetangga di kanan 1, tetangga di belakang 1. Tiap tetangga isi rumah 20 orang. 2 minggu bab tua yang mati. Jangan pikir sampai di situ. Kasih saja tetangga kiri kanan, karena mereka CCTV yang paling akurat. Betul? Haleluya. Amin. Kalau saudara dengan kiri kanan berkelahi setiap hari, begitu ada apa-apa, begitu dong lihat ini orang kayak ada curiga ya. Tapi karena berkelahi terus nih dia tetangga, ini orang bikin curiga. Aduh, dia masuk, dia ambil motor. Aduh. Tapi karena Sony suka tuh, dia berteriak, kakak, ame dia tuan rumah sekali. Satu keluarga tuh, Sony suka angkas. Dia motor-motor juga angkas. Tapi kalau saudara hidup ya rukun, itu orang berdiri di pagar, saudara, lo mau bikin apa?
Saya mau antar paket. Oh, masuk sana tidak. Saudara jadi mengerti hidup rukun bersama, amin. Apalagi kalau saudara buka pintu rumah tetangga, sudah depan, beda 2 meter. Dia ketemu bercerita apa, tidak ada yang rahasia di antara kita. Kan rumah berapat. Dia kalau om di ruang keluarga, om bukus-bukus. Kan terlalu dekat. Baik juga sih saudara. Jadi kita saling mengawasi. Hidup rukun tidak akan membuat saudara sengsara. Amin. Haleluya. Hidup rukun akan membawa kita bukannya hanya disukai semua orang, hidup kita memuliakan Tuhan. Orang akan cari tahu seluk-beluk saudara. Ini tetangga kok baik sekali. Dia gereja di mana ya? Aduh, ini tetangga pemulu tuh. Kau tong lewat di Batarea, orang lihat sedikit di Batarea. Di gereja di bawah tanah kok di gereja. Orang bisa kenal Tuhanmu dari hidupmu. Amin. Saya berulang-ulang ketemu orang yang bukan anak Tuhan, tetapi hidupnya saudara lebih baik dari seseorang yang dianggap anak Tuhan. Jauh. Tutur katanya berbicara. Cara dia menyampaikan sesuatu. Saat dia ngomong sesuatu orang diberkati. Kadang ketong mesti jaga perasaan orang saat kita berbicara, betul? Beta ini ceplos-ceplos. Sebenarnya beta ini baik, beta ini dalam hati baik. Cuma ketika mulut beta ceplos-ceplos nah. Mulut dia muka sama, kotor. Kita harus lihat dari firman Allah saudara. Bagaimana mereka merasakan hidup yang diberkati, bagaimana mereka hidup, mereka memuliakan Tuhan, mereka bersama-sama. Kalau ketong baca ayat 44 sampai 45, woi ini ketong baca ulang saudara, kita baca lagi baru saudara dengar. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ini bukan ayat saudara kurang ajar juga berpirumah kalau saudara masuk orang perumah, saudara perumah. Firman Allah berkata, segala kepunyaan. Jadi lupum parfum, lupum baju, be punya. Satu kali lu ame oke. Hari berikut dia lepas helder apa ekor di rumah. Lu udah ame su. Lu dapat jas tapi lupum betis kiri meledak dengan kanan. Ini artinya saudara kembali lagi kepada firman Tuhan. Bagaimana kita harus hidup secara bersama-sama saudara. Saling mengasihi. Saudara buka masker bisa? Perhatikan, lihat beta. Buka masker sedikit. Lihat kiri kanan, katakan aku mengasihimu. Jangan malu-malu. Ingat baik-baik, nanti kalau di jalan ada sesuatu kau butuh orang. Saudara bukan celaka lalu jalan sendiri, ada sesuatu terjadi saudara, kita butuh orang. Butuh sesama. Hidup kita ini, hidup manusia itu hidup sosial. Mati, saudara lihat ya, lahir harus tolong. Ada yang sini potong sendiri, operasi sendiri. Lalu apa? Makan tolong. Saudara mau berjalan-jalan, belajar jalan mau masuk sekolah, sampai mati pun. Papa saya ajar kalau kamu makan besong, makan dimanapun. Jangan, yang di rumah perhatikan baik-baik ya. Kalau dimanapun kita berada, kalaupun terpaksa, usahakan jangan makan sendiri. Haleluya. Sana beta sana dengar depo amin. Haleluya. Weh ini kanik batu kok kapiting nih. Halo, haleluya. Yang di rumah dengar baik-baik. Kalau saudara terpaksa pun, kami masak dia sudah bungkus biar makan di rumah, di kamar. Saya itu paling sedih kalau lihat di rumah makan besar, pai tua sendiri bro. Antara dua, kalau bukan dia yang punya di rumah makan, dia kakek, Ica. Kenapa? Ketong mati saja ketong butuh orang. Yang makan sendiri, itu pasti dia mati dia kubur sendiri. Tutup, dia kasih mandi sendiri, dia pakai jas, su ganteng kok. Dia bilang gitu, sonar orang, lewat lari semua.
Itulah kenapa kita harus hidup rukun bersama, saudara. Karena Allah memintakan berkat-Nya, Mazmur katakan. Ayat penutup bagian yang pertama, Efesus pasalnya yang keempat. Efesus pasalnya yang keempat. Sebelum kita masuk bagian yang kedua, sekarang jam 5 saudara ya, sebelum jam 9 saya selesai. Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-32. Semua baca bersama-sama, siap? 2, 3. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih, mesra, bukan manja ya, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara masuk satu step lebih dalam. Untuk hidup kita memuliakan Tuhan, bukan hanya hidup rukun bersama, tetapi hidup kita harus saling mengampuni. Amin. Saudara tidak bisa melayani Tuhan dengan hati masih dendam. Angkat tangan menangis tepuk semua lubang di kepala keluar air, tetapi hidup masih dendam, masih penuh akar kepahitan. Matius katakan pasalnya yang kelima, saya mau senangin ayat. Tinggalkanlah semua itu dan berdamai. Setelah itu mari datang dan persembahkan korbanmu. Makanya para pelayan, kalau saudara punya hati yang belum baik, saudara lihat pengaruh di pelayanan saudara tidak baik. Tidak baik, pasti akan tidak baik. Kenapa? Karena kita belum diperbaiki. Bagaimana kita memperbaiki hubungan dengan Tuhan kalau dengan sesama saja kita belum bisa memperbaiki? Haleluya. Ini step lebih jauh lagi, saudara. Hidup kita yang memuliakan Tuhan bukan hanya hidup bersama, tetapi saling mengampuni. Manusia terlalu cepat melupakan kebaikan, tetapi mengingat terus kesalahan orang. Betul? Betul ya? Apa? Panas setahun. Panas setahun ditutup dengan hujan sehari. Itu dua makna yang berbeda. Bisa orang punya kejahatan, waktu dibikin kebaikan orang bisa, tapi tetap masih akan ingat terus itu kejahatan. Saya stop sampai di situ. Kisah Rasul pasalnya yang kedua. Bagaimana hidup kita? Bagaimana pekerjaan Roh Kudus itu membawa kita memuliakan Tuhan? Kalau hidup kita bersekutu bersama-sama. Amin. Kalau kakak adik sudah kelahi, saudara, mau jadi apa rumah itu? Mama anak, bapak anak bakal kelahi setiap hari. Itu Taman Eden kok. Taman pohon kom tuh, tajam kiri, taman kaktus, tajam kiri. Ya saudara harus perhatikan kita semua. Sebagai pengikut Tuhan, anak-anak Tuhan, tidak ada tawar-menawar. Kalau hidupmu mau berkenan di hadapan Tuhan, memuliakan Tuhan, hidupmu harus bersama-sama saling mengasihi, saling menghormati satu sama lain. Makanya penting sekali kita belajar etika. Bagaimana makan. Kita belajar itu semua untuk hidup kita, saudara. Mempengaruhi orang lain, hidup kita baik, hidup kita akan mempengaruhi orang lain. Bagian yang kedua, setelah Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus memuliakan Tuhan, yaitu dengan hidup kita yang bersama-sama, saling mengasihi, saling menghormati, karena Tuhan memintakan berkat-Nya ke sana. Bagian yang kedua, bagian yang terakhir, hidup yang memuliakan Tuhan. Kembali kepada Kisah Rasul pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Kalau saudara perhatikan kata sehati, dengan bertekun dan dengan sehati.
Ini mempunyai satu arti dengan pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama. Ketika tiba hari Pentekosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Kalau saudara lihat dalam bahasa Inggris memakai kata one accord. Artinya semua berkumpul memiliki satu tujuan. Roh Kudus mengingatkan kepada kita bagaimana kita hidup memuliakan Tuhan. Kita semua sebagai orang percaya, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, semua harus sepakat mempunyai satu tujuan. Amin. Amin. Waduh, kalau kita bilang sepakat di rapat, woi, apalagi kalau ada beberapa pihak yang tidak setuju, itu susah sekali. Tetapi kita untuk orang percaya tujuannya satu, kerajaan, saudara mau pilih bumi atau sorga? Lanjut, Sa. Kita susah. Saudara pilih bumi atau sorga? Haleluya. Saudara pilih bumi atau sorga? Dua-dua ya. Kalau dia bilang sorga, juga kita mau pisah sekarang juga. Tutup pintu sesudah. Betul bagi gelas satu dengan pelarut pakaian itu selesai semuanya. Itu bukan masuk sorga, saudara. Di ketong full di Alkitab dan dasi juga masuk neraka. Bagian yang kedua, hidup memuliakan Tuhan. Kita mempunyai tujuan yang sama. Amin. Tujuannya apa? Yaitu kita mau memuliakan Tuhan. Saudara, coba saudara posisikan hidup kita saat kita bersama-sama dengan ke-12 murid di atas lamar loteng. Lalu satu bilang, beta mau berdoa. Soalnya beta mau menyanyi-menyanyi, sa. Tak usah berdoa. Soalnya beta masih mau main musik nih. Lu garuk di sini, be garuk di sini. Abis itu be garuk bersundua nanti. Saudara bayangkan kalau di atas kamar loteng murid-murid tidak sepakat meminta apa yang Yesus katakan. Tidak akan pernah terjadi Pentekosta. Tidak akan pernah Roh Kudus turun di atas para murid. Ini berhubungan dengan bagian yang pertama, hidup sepakat. Kita hidup bersama-sama, kita punya tujuan. Yang jadi permasalahannya kalau tujuan kita mulai bergeser, ya kan? Tujuan yang seharusnya, saudara tahu kod dosa, pengertian dosa. Dosa itu mempunyai pengertian seperti ini. Sesuatu yang tidak tepat sasaran, itu dosa. Sekali lagi saya ulang ya. Bagaimana dosa itu? Dosa adalah sesuatu yang tidak tepat sasaran. Saya harus ke kamar mandi nih misalnya, permisi. Saya mau ke kamar mandi, tapi saya tidak jadi ke kamar mandi, saya minggir ke kios. Saya berdosa. Karena tidak sampai tujuan. Itu pengertian sesungguhnya. Jadi saudara, penting sekali kalau kita punya tujuan yang pasti, tujuilah tujuan itu. Jangan melenceng ke kanan, melenceng ke kiri. Sabar. Kanan. Iya, kanan saudara ya, ini ke kiri. Betul ya. Oke, kanan saudara. Melenceng ke kanan dan kiri. Saudara tidak pernah bisa sampai ke satu tujuan kalau saudara belok kiri, belok kanan. Beta mau pisau ini. Oke, beta pisau. Tapi beta belok, memang pisau tapi beta arah bolok. Lalu beta naik kapal pisau mau. Tapi dah mati beta mau pisau ini. Berarti lu seharusnya pergi di rumah sakit yang di Osmo ke sana. Tidak bisa saudara, kita harus punya tujuan yang pasti. Oleh sebab itu kita harus memperbaiki tujuan kita. Karena apa? Iblis selalu memakai pikiran kita mengacaukan tujuan kita yang sesungguhnya. Kita mau datang gereja, halangan terlalu banyak. Aduh, beta mau naik ke gereja. Aduh, ini ikat rambut di mana nih? Suka tuh. Ibu kan soalnya enak nanti kalau di gereja beta begini-begini, pasang kipas angin saya yang biasa di muka tuh. Jadi kayak penyanyi-penyanyi dong di panggung, rambut dong tanah-tanah kan. Ada saja yang mengalihkan tujuan kita. Oleh sebab itu harus perbaiki tujuan kita saudara.
Karena iblis akan pakai pikiran kita mengacaukan sasaran kita yang sesungguhnya. Tujuan kita baik, tujuan kita mau baik sebenarnya. Tetapi ada iblis yang mengacaukannya. Apalagi kalau kita tidak dipenuhkan Roh Kudus, kita tidak pakai Roh Kudus, maka hidup kita akan susah sampai kepada tujuan yang sesungguhnya. Kejadian pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-5, hati manusia ini hanya kejahatan semata. Kalau saudara tidak ada Roh Kudus, tujuan saudara hanya buat jahat saja, itu saja dia pun tujuan. Kejadian katakan seperti itu. Kecenderungan hatinya membuahkan kejahatan. Bahasa Inggris memakai kata pikiran hati manusia hanya memikirkan yang jahat ini continually. Jadi terus menerus hanya pikir jahat. Karena mana caranya nih tetangga di sebelah ini suka beta ini hari ya. Beta harus bikin dia pun cara bagaimana. Tuhan tolong tunjukkan caramu. Beta mau bikin dia jengkel. Kok lu pakai beta? Itu sebabnya saudara kita harus memperbaiki tujuan kita. Bangsa Israel waktu di tanah Mesir karena penderitaan, karena sengsara, karena siksaan, mereka sampai lupa beribadah kepada Tuhan. Tuhan harus kirim Musa dan Harun, pergi kasih tahu Firaun, ini bangsa mau pergi memuliakan Tuhan, mau beribadah. Tarik mereka keluar walaupun dengan tangan yang kuat, dengan 10 tulah. Untuk apa? Memperbaiki tujuan dari bangsa Israel. Mereka bangsa pilihan Tuhan. Mereka harus beribadah kepada Tuhan. Harus banyak korban berjatuhan saudara, agar mengembalikan tujuan ini. Mau berapa banyak kita harus berkorban lagi untuk hal yang sia-sia. Karena kita tidak pikir tujuan kita yang seharusnya. Haleluya. Haleluya. Lalu orang pikir, aduh bangsa Israel kan beda. Cua, bangsa Israel itu beda, dong tiap hari. Dong tiap hari pagi sampai malam. Lu yang kerja dari pagi sampai sore, selalu kadang lupa pergi gereja mah. Itu 1 minggu 1 kali, lu lupa le. Bisa tahu le mau bilang ke mana le. Capek deh. Tiap hari saudara. Itulah penting sekali kita harus mengembalikan tujuan kita kepada tujuan awal. Manusia diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Amin. Saudara bisa isi dengan banyak hal, kegiatan, hobi, saudara macam-macam. Tetapi ada satu spot dalam hidupmu yang hanya bisa diisi oleh firman dan roh. Dan itulah manusia roh kita. Saudara tidak bisa kasih nonton film. Ini bahas film lah. Kan lagi booming nah. Tiap kali ketok install ini anyo. Lu kan anyong kupang na anyong. Tidak bisa diisi dengan hal yang apa ya saudara? Saudara mau isi rohani dengan nonton film? Nehi. Tidak bisa. Saudara mau isi rohani dengan apalagi makan yang enak. Perut besar tambah ada. Rohani tetap kosong. Itulah kenapa saudara, cara hidup jemaat yang pertama di Kisah Rasul pasal 2 harus menjadi titik. Kita harus bertolak dari titik ini. Hidup bersama-sama, mereka punya satu tujuan. Saat kita di dalam gereja kita juga harus siap, Tuhan saya mau dengar firman Tuhan, saya mau memuji Tuhan, HP off. Saya tidak boleh pegang HP off. Kasih mati data, kalau saya tidak bawa Alkitab saya kasih mati data, yang lain stop, saya mau fokus. Supaya tujuan saya untuk datang ke gereja, untuk memuliakan Tuhan, menikmati firman Tuhan. Bukan untuk datang, tanganga berongkas bang, kak pulang susah habis ibadah. Oh so habis, oh bebale dong. Tidur ternyata dari tadi. Inilah harus kita perbaiki saudara, amin. Haleluya. Sama-sama kita katakan satu tujuan. Sekali lagi, satu tujuan. Amin. Supaya hidup kita ini hidup yang berkenan, memuliakan nama Tuhan. Karena saudara tahu ada satu saat di mana Roh Kudus akan diambil dan kita tidak bisa lagi
Mungkin bersama-sama, kalau kita sudah diangkat, kita bersama-sama dengan Tuhan di padang gurun. Kita disingkirkan. Tetapi sebelum itu terjadi, kita ada di dalam dunia ini. Ya, dunia ini tidak akan semakin baik, saudara. Tetapi hidupmu bisa akan semakin baik dan semakin benar. Amin. Itulah pentingnya pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Kita dipakai, kita dituntunnya untuk mendorong kita selalu memuliakan Tuhan. Saudara, bukan hanya di hari Minggu saudara di gereja memuliakan menyanyi, tidak saudara. Tapi perjalanan hidupmu sehari-hari. Saudara di tempat kerja, saudara di sekolah, ya, tidak ada sekolah lagi ya. Wisuda corona dong nih. Lalu tamatan corona. Apa lagi? Di kantor, di kampus. Tahu kuliah, masih ada kuliah sana? Saudara kuliah lah. Libur berapa bulan nih? Sampai tanya, Pak siapa ya? Saya paham kok. Dia belum dosen pembimbing. Lu ujian tahun depan. Biasa mota. So lupa kok susah pernah di kampus. Anak-anak juga, aduh, so bosan ya anak-anak di rumah. Orang tua juga alasan kuat, ini anak-anak so bosan nih. Belum tahu apa-apa jadi bosan nih. Situasi seperti ini saudara, sekalipun kita harus dari rumah, tetap kita memuliakan Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi bukan hanya di gereja saudara, setiap hari. Roh Kudus, kenapa bimbingan Roh Kudus itu setiap hari? Karena setiap hari Dia mengajar, mengingatkan kita memuliakan Tuhan. Saya ulang lagi dari bagian yang pertama, saudara harus hidup rukun. Kakak adik di dalam rumah, satu keluarga. Kakak adik berkelahi itu biasa. Tapi kalau berkelahi tiap hari, abnormal, susun biasa lah itu. Buka mata berkelahi, tutup mata berkelahi. Bahkan tidur pun mimpi bapukul di tempat tidur. Kita pusing. Kita sebagai orang tua tuntun anak-anak saling mengasihi. Kadang mesti keras sih. Mesti keras ya. Mau tidak mau saudara. Tidak semua pendidikan itu sama. Intinya kita saling mengasihi sesama keluarga. Satu keluarga, keluarga besar. Samping kiri kanan hidup rukun. Karena firman Tuhan berkat tercurah di tengah-tengah situ. Dan bagian yang kedua, perbaiki tujuan hidup kita. Amin. Kalau tujuanmu mulai melenceng, mulai salah, mulai kacau, kembali cepat kepada firman Tuhan. Minta Roh Kudus supaya tujuan kita hanya satu, memuliakan Tuhan setiap hari. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita akhiri firman Tuhan sore hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Renungkan kembali kebenaran firman Tuhan. Kita perlu Roh Kudus agar Roh Kudus membawa hidup kita. Kalau dulu kita tidak memuliakan Allah, dulu kita jarang memuliakan Allah, bahkan mungkin kita sama sekali hidup kita tidak tahu mau kemana. Saudara sudah dengar firman Tuhan. Saudara harus minta kuasa Roh Kudus. Jangan hanya berhenti di berbahasa lain, tapi Roh Kudus itu membawa hidupmu berubah hari demi hari. Saudara hidup bukan hanya dalam buah-buah roh, tetapi minta karunia-karunia dari roh. Karena itu memperlengkapi hidupmu, memberkati hidupmu, memperingatkan diri kita. Dua hal sore hari ini kita dengar, bahwa hidup kita memuliakan Tuhan kalau kita hidup rukun bersama dan kita punya satu tujuan. Kalau saudara punya itu dalam hidupmu dengan kuasa Roh Kudus, maka saudara akan berbahagia dan bersuka cita. Saya tidak bisa jamin setiap saat mungkin saudara bisa bersuka cita, tetapi secara keseluruhan hidupmu
engkau akan bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Banyak yang kau perbuat. Kami mau bersyukur kepada Engkau. Saudara, angkat tanganmu ke hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan, hidupku mau memuliakan-Mu. Saat hidupmu yang bersyukur kepada Tuhan, saudara sudah memuliakan dan berterima kasih kepada Tuhan. Banyak yang Engkau lakukan dalam hidup kami, Tuhan. Rancangan-Mu ajaib. Banyak yang Kau perbuat, oh, di dalam hidup. Rancangan-Mu, rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Oh, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, oh, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, oh, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu, kasih setia-Mu di dalam hidup. Ku bersyukur, haleluya. Oh, ku bersyukur, haleluya. Ku bersyukur buat kasih setia-Mu, di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Lagi, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur, haleluya, buat kasih setia-Mu di dalam hidup. ku bersyukur, oh, haleluya, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur buat kasih setia-Mu, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. haleluya, ku bersyukur. Saudara, sembah Dia, Tuhan, haleluya, haleluya. Kami mau memuliakan-Mu, kami mau menyenangkan-Mu. Haleluya, terima kasih, ya Allah, ya Allah. Oh, kami bersyukur, haleluya. Haleluya. Saat kami hidup rukun bersama-sama,
Saat kami hidup sehati, saat kami bertekun, saat kami saling mengasihi satu sama lain, saat kami saling menghormati satu sama lain, saat kami mempunyai hubungan yang baik, maka Tuhan curahkan berkat-berkat-Mu atas hidup kami. Sepanjang hidup kami Tuhan, kami harus dan kami terus memuliakan-Mu dalam segala aspek hidup kami. Kami harus memuliakan Tuhan. Tapi kami juga harus memperbaiki kehidupan kami. Kalau mungkin selama ini banyak tujuan kami yang mulai serong, mulai kami melenceng, mulai kami tidak sesuai dengan firman Tuhan, Tuhan perbaiki lewat Roh Kudus-Mu, memperbaiki tujuan kami, supaya kami bisa sepakat bersatu hati. Saat kami meminta kepada Tuhan, saat hidup kami memuliakan Tuhan, maka Tuhan lewat Roh-Mu hadir di tengah-tengah hidup kami. Dan dimanapun kami pergi dan berada, saat kami memuliakan Tuhan, orang banyak akan diberkati oleh hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, teguhkan firman-Mu di dalam hati kami. Perjalanan sepanjang minggu ini ke depan, kami mau hidup memuliakan Tuhan, hidup menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Meteraikan firman-Mu, memberkati seluruh jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu Saudara, kita dalam ibadah online, kembali kami ingatkan, sudah tidak ada lagi persembahan dikumpulkan. Dia di depan sudah ada peti, Bapak Ibu Saudara yang masuk langsung memberikan persembahan persepuluhan, apapun itu, saudara bisa masukkan di dalam kotak, lalu saudara bisa kita tinggal beribadah. Saya memuji Tuhan mendengarkan firman Tuhan, karena kita juga mengikuti prosedur pemerintahan untuk tidak, karena kalau persembahan maju itu kan berkumpul ya, saudara bisa, jadi kita lebih aman seperti itu. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa meletakkan persembahan di dalam kotak. Untuk perjalanan pelayanan sepanjang minggu ini Bapak Ibu Saudara, Selasa ada ibadah keluarga. Saudara sudah tahu di dua halaman ya, page, di dua page ini, page saya dan Pendeta Adrian itu ada setiap hari Selasa itu ada ibadah keluarga jam 7 dan jam 8. Saudara yang bergabung dalam keluarga-keluarga 5 keluarga di Jemaat GBD Maranatha Kupang bisa mengikuti ibadah keluarga. Lalu kita ada doa setiap hari, minggu sampai Sabtu, setiap hari jam 1 sampai jam 2 siang di Maranatha 2. Karena kita sudah ada bisa berkumpul, jadi dulu kuotanya 5, sekarang bisa 10 orang. Dipastori dengan duduk berjarak. Saudara yang mau berdoa bisa hadir. Saudara yang butuh bantuan doa, dukungan doa, karena saudara tidak mau berperang sendiri, saudara bisa hubungi kami hamba Tuhan, atau saudara bisa hubungi nomor yang tertera di flyer-flyer kita, dan juga mungkin menghubungi hamba-hamba Tuhan, khususnya Ibu Keno ya, Pendeta Muda Keno, untuk bantuan doa. Jadi kita sama-sama akan berdoa setiap hari sampai Tuhan jawab doa saudara. Ya, saudara juga kalau saudara tidak bisa hadir, saudara bisa ikuti secara live streaming di Facebook Gereja GBD Maranatha Kupang. Lalu saudara akan ikuti juga pengumuman-pengumuman dari grup-grup pesan yang saudara yang sudah masuk di dalam, saudara bisa lihat update berita-berita yang terbaru dari pelayanan kita sepanjang minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Bapak saudara, kita bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah kita sore hari ini. Kami bersyukur kepada Tuhan kalau kembali minggu ini kami bisa beribadah kepada Engkau.
Tuhan baik dan kami bersyukur. Sertai kami, lindungi kami, seluruh umat-Mu, jemaat, khususnya jemaat GPD Maranatha Kupang. Bahkan anak-anak Tuhan yang mengikuti ibadah ini secara live streaming. Dimanapun kami berada sore hari ini, kami percaya Tuhan kuasa-Mu yang tidak terbatas. Engkau hadir, Engkau memenuhi, Engkau menyertai seluruh anak Tuhan, jemaat, orang-orang percaya dimanapun mereka berada. Dengan kuasa Roh Kudus-Mu, bimbing dan sertai kami. Khususnya sepanjang minggu ini Tuhan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi sepanjang minggu ini. Tetapi satu yang kami tahu, Tuhan akan menolong kami. Tuhan akan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan mereka. Kalau ada yang susah, Tuhan hiburkan mereka. Kalau ada yang bimbang ragu, Tuhan teguhkan mereka. Kalau ada yang jatuh, Tuhan angkat mereka. Tuhan tolong mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Akhirnya kami akhiri ibadah kami yang kedua ini. Mari jemaat Tuhan, tadakan dua tanganmu. Pulanglah dengan membawa segala berkat yang datang dari Allah Bapa lewat cinta kasih anaknya Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan, tuntunan, bimbingan dari kuasa Roh Kudus yang menyertai kita mulai dari sore hari ini, minggu ini, bulan ini, bahkan sampai Maranatha Tuhan menjemput kita di awan-awan, bahkan kekal selama-lamanya. Pulanglah dengan membawa segala berkat, kesehatan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera. Berkat yang ajaib, heran, hebat itu kita terima dalam satu nama, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa, Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Puji Tuhan, selamat sore. Tuhan Yesus menolong memberkati kita sekalian. Haleluya.